Baik, kita lanjutkan kembali tema bahasan kita tentang sabar dan ikhlas. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sulis yang akan dijawab oleh Kiai Romli. Silakan, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya menanyakan tentang ikhlas dan sabar dalam perselisihan keluarga. Ada berbeda pendapat dan paham. Kiat apa yang saya harus lakukan untuk mempertahankan keluarga tetap utuh? Pertanyaan menarik sekali berkaitan dengan perselisihan di dalam rumah tangga. Biasanya bapaknya sabar, ya udah nggak apa-apa. Apakah benar begitu nih? Silakan, Kiai. Dalam rumah tangga itu memang juga perlu kesabaran dan keikhlasan. Kadang-kadang pada awal perjalanan rumah tangga, ekonomi keluarga ini pas-pasan. Istri menerima, apalagi suami. Kemudian di dalam perjalanan ekonomi berkembang. Setelah ekonominya bagus, kadang-kadang suaminya tidak sabar. Mengapa tidak sabar? Ya mungkin suka jalan-jalan atau suka apa begitu. Ini artinya bagaimana? Ya butuh kesabaran memang. Kadang-kadang suami, kadang-kadang sejak awal pernikahan, suami istri perjalanan ekonominya bagus. Karena suaminya sebelum menikah karirnya sudah mapan. Di tengah perjalanan entah setelah punya anak atau enggak, ekonominya anjlok. Setelah ekonominya ini jatuh, akhirnya bagaimana? Kadang istri tidak sabar. Istrinya macam-macam, ya gugat cerai, ya macam-macam. Maka ini bagaimana? Ini perlu kesabaran juga. Kadang-kadang yang sering terjadi istri menjadi korban. Mengapa menjadi korban? Mungkin suaminya kurang memenuhi hak-haknya. Kurang memenuhi kewajibannya. Karena dia sewenang-wenang atau juga ya karena kurang peduli. Maka bagaimana? Istri perlu kesabaran. Kesabarannya bagaimana untuk menjalankan perjalanan rumah tangga. Seorang istri ini harus tahu bahwa suami ini adalah pintu surganya. Suami ini merupakan salah satu pintu surganya istri. Ketika seorang istri ini melayani suami dengan baik, walaupun suaminya tidak memenuhi kewajibannya kepada istrinya, maka bagaimana? Berarti istri punya harapan masuk surga melalui pintu yang namanya suami. Memang oleh agama, oleh syariah, ketika suami tidak mampu memenuhi hak-haknya, misalnya gak mampu ngasih belanja atau sewenang-wenang, istri boleh mengajukan gugatan fasakh atau cerai. Tetapi kalau bercerai, pintu surga yang melalui suami gak ada. Harus cari pintu lain itu. Karenanya di sini bagi istri yang mengalami tekanan seperti itu, hendaknya tetap bersabar bersama suaminya. Tujuannya apa? Agar pintu surganya melalui suami masih ada. Kadang-kadang sebaliknya. Suaminya baik, istrinya tidak baik. Mengapa istrinya tidak baik? Karena istrinya cerewet, suka marah-marah, suka ngomel, atau apalah. Maka bagaimana kalau suaminya mampu bersabar melayani istrinya, ini pahalanya besar sekali. Tapi tolong ibu-ibu jangan menguji suaminya. Dengan ini, saya ini ngomel-ngomel menguji kamu. Karena ada ya di dalam kisah-kisah keutamaan orang punya istri suka ngomel. Ada seorang soleh datang pada kawannya, lama gak jumpa. Sampai di sana istrinya marah-marah ngomel-ngomel. Suaminya datang mencari kayu, ternyata kayunya dibawakan oleh singa. Akhirnya dia masuk ke situ bermalam. Setahun kemudian dia datang lagi. 2 tahun kemudian dia datang lagi, ternyata istrinya orang lain. Dan lembut sekali akhlaknya baik. Disuruh masuk, ketika menunggu suaminya, ternyata suaminya ketika datang
itu kayunya dipikul sendiri, singanya gak ada. Ketika akan pulang dia tanya, saya heran sama kamu. 2 tahun lalu ketika kesini istri kamu itu pemarah. Kamu cari kayu, kayunya dipikulkan oleh singa. Nah, sekarang ini istrinya kamu solehah, kamu kok mikul sendiri. Apa kata dia? Ketika saya oleh Allah diuji dengan istri yang suka marah-marah, suka ngomel-ngomel, Allah membantu saya, ada seekor singa diluluhkan pada saya. Sering membantu saya cari kayu. Setelah istri yang suka ngomel-ngomel itu meninggal dunia, saya dapat istri yang solehah. Singa itu gak mau lagi bantu saya. Karenanya apa? Saudara-saudara yang laki-laki, kalau ingin ditakuti singa, cari istri yang suka ngomel-ngomel itu. Yai, mungkin bisa ditegaskan kembali, artinya ketika dalam konteks berumah tangga tadi, perceraian adalah bentuk ketidaksabaran, begitu Kiai? Perceraian itu memang bentuk dari ketidaksabaran, selama itu bukan karena alasan-alasan syar'i ya. Misalnya istrinya melanggar aturan-aturan agama misalnya, sudah tidak menjadi wanita sholihah. Kalau hanya suka ngomel-ngomel, tapi ya masih sholat, masih apa, ya gak apa-apa seperti itu. Memang sifat perempuan. Nah, kalau seperti itu tidak dianjurkan untuk cerai. Apalagi sudah punya anak. Anaknya sudah ada, kasihan kalau sampai bercerai. Jadi memang seperti itu kenyataan yang harus dihadapi oleh seorang suami atau oleh seorang istri. Ya macam-macam, dan biasanya ada imbal baliknya itu. Kalau ada suaminya begini, ada kenikmatan dari Allah. Dan sebaliknya, kadang istrinya selalu memberi ujian kepada suaminya. Itu ada kenikmatan juga dari Allah. Dan itu kalau diganti dengan yang sebaliknya, asalnya istrinya suka ngomel diganti dengan yang pendiam, kenikmatannya dikurangi oleh Allah. Karena Allah Maha Adil itu. Jadi bersyukurlah suami yang punya istri ngomel-ngomel, justru itu adalah alat penguji kesabaran, begitu Kiai? Ya kira-kira begitulah. Baik, terima kasih Kiai Abi yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini menjadi bahan bagi kita untuk memperkaya pemahaman kita tentang bagaimanakah sesungguhnya makna daripada kesabaran dan keikhlasan. Insya Allah di akhir nanti kita akan berdoa bersama, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibimbing Allah untuk mencapai kesempurnaan dalam level sabar dan ikhlas yang sesungguhnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, berusahalah selalu untuk ikhlas, karena syarat kita untuk mencapai kebahagiaan abadi adalah ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan iman supaya ikhlas kita semakin kokoh. Perluas wawasan, tanamkan pemahaman yang benar. Yakinlah dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini merupakan syarat untuk kita bisa mencapai keikhlasan. Biasakan beramal soleh sekalipun tidak ada orang yang melihat kita, karena dengan kita membiasakan diri bangun di tengah malam di saat tidak ada seorang pun yang tahu, ini dia yang membina kita menjadi pribadi yang ikhlas. Yang kedua, bersungguh-sungguhlah untuk sabar. Sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam kebaikan, sabar berbagi, sabar membantu yang lemah, dan berusahalah juga untuk sabar menjauhi kemaksiatan. Karena tidak cukup seseorang dalam mencapai kebahagiaan hanya sekedar taat, tetapi juga harus menjauhi kemaksiatan. Dan bersungguh-sungguhlah untuk juga sabar dalam melewati ujian demi ujian, karena tabiat hidup adalah ujian. Baik ujian kenikmatan maupun ujian kesulitan, dua-duanya butuh kesabaran. Perpaduan antara ikhlas dan sabar adalah kebahagiaan abadi. Semoga Allah memberkahi kita semua.
Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, demikian Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini. Dan jangan lupa selain Anda bisa mengikuti Damai Indonesiaku hari Sabtu dan Minggu secara live, Anda juga bisa mengikuti Damai Indonesiaku di setiap hari Senin dan Selasa, yaitu pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma qasim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.